Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Jakia Dewi. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling di IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial. Selamat menyaksikan semuanya. Saya akan memaparkan terkait materi self-monitoring atau pemantauan diri. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu apa itu self-monitoring? Nah, self-monitoring atau pemantauan diri ini merupakan kemampuan individu untuk memantau dan mengendalikan ekspresi mereka dalam suatu situasi dengan menyesuaikan keadaan sosial yang ada. Atau lebih ke memonitoring dirinya dalam suatu keadaan sosial tertentu. Ada juga definisi lainnya, yaitu kemampuan individu dalam mengatur, memantau, dan mengendalikan perilaku berdasarkan tuntutan dari situasi sosial tertentu yang ada di lingkungan sosialnya, baik itu personal maupun situasional, untuk mengubah penampilannya agar disetujui secara sosial. Lalu, apa sih faktor-faktor yang dapat memengaruhi self-monitoring ini? Nah, ada 3 faktor yang dapat memengaruhi self-monitoring, yaitu bentuk pergaulan sosial, minat kerja, dan juga kebutuhan sosial. Tingkat pemantauan diri ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti minat dan juga kebutuhan sosial seseorang, juga jenis hubungan sosial yang dipertahankan oleh seseorang. Menurut Sukanto, sejak manusia dilahirkan, manusia sudah mempunyai 2 hasrat untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki self-monitoring tinggi karena bentuk lingkungan sosialnya dan juga minat kerja dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis self-monitoring? Self-monitoring ini mempunyai 2 jenis. Yang pertama ada self-monitoring tinggi atau high self-monitoring dan self-monitoring rendah atau low self-monitoring. Yang pertama ada high self-monitoring. Nah, individu yang memiliki tingkat pemantauan diri tinggi biasanya sangat memperhatikan perilakunya dan bisa menyesuaikan tingkah laku sesuai dengan situasi yang dihadapi. Individu ini menjadi pribadi yang memiliki kepekaan tinggi terhadap isyarat-isyarat sosial dan selalu berusaha menampilkan perilaku baik verbal maupun non-verbal berdasarkan dengan isyarat tersebut. Jadi individu yang memiliki high self-monitoring ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karakteristiknya seperti apa sih? Yang pertama, selalu menanggapi keadaan yang mengharuskan atau menginginkan individu untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, memperhatikan lingkungan sosial untuk memperkenalkan dirinya. Lalu mampu mengendalikan diri dan mengubah penampilan agar lebih terlihat ekspresif. Lalu memakai keahlian diri untuk mengamati dalam keadaan yang dianggap penting. Perilakunya pun berubah sesuai dengan keadaan. Jadi, individu yang memiliki high self-monitoring bisa menyesuaikan diri. Sedangkan yang kedua ada low self-monitoring. Individu ini biasanya melakukan kegiatan berdasarkan apa yang dirasakannya, tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi sosialnya. Apa sih ciri-ciri individu yang memiliki low self-monitoring atau pemantauan diri rendah? Biasanya mengekspresikan diri atau memperkenalkan diri, namun kurang perhatian terhadap penampilan individu lain. Kurang siap juga untuk mengikuti dan mengontrol penampilannya. Penampilan maupun artikulasi diri lebih dipengaruhi oleh sudut pandangnya daripada oleh keadaan sekitarnya. Lalu koneksi relasional juga terbatas. Jadi untuk individu low self-monitoring ini berbeda dengan yang high self-monitoring karena kurang bisa menyesuaikan diri dengan situasi sosialnya. Selanjutnya, apa sih dampak negatif dari pemantauan diri ini? Dalam beberapa kasus lain, orang mungkin memantau dirinya karena kecemasan sosial.
Mereka pikir orang lain akan melihat mereka, sehingga kewaspadaan berlebihan ini terkadang dapat membuat seseorang sulit untuk rileks dan menjadi diri sendiri saat berinteraksi dengan orang banyak. Seringkali dapat meningkatkan jumlah kecemasan yang dirasakan seseorang. Pemantauan diri yang berlebihan berarti orang-orang dengan kecemasan sosial merasa lebih sadar diri tentang perilaku mereka dalam lingkungan sosial. Rendahnya kemampuan memantau diri berarti orang itu cenderung tidak mengubah perilaku mereka agar diterima orang banyak. Hal ini dapat dianggap agresif atau bahkan antisosial dalam beberapa konteks, namun dapat menjadi tanda tingginya individualisme dan penolakan terhadap konformitas pada orang lain. Namun ada solusi terhadap dampak negatif tersebut bisa dengan beberapa cara. Misalnya dengan mengidentifikasi perilaku. Dengan menentukan target perilaku yang ingin dipantau dan diubah. Biasanya ini berkaitan dengan kesehatan, mood, pola makan, atau aktivitas sosial. Lalu dengan merekam perilaku, memilih cara untuk merekam proses perubahan perilaku bukan hanya secara mental, namun bisa dengan cara ditulis mulai dari mencatat frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Dan yang terakhir mengatur jadwal untuk memantau diri dan mencatat indikator dalam dirinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih penasaran atau masih ingin tahu terhadap self monitoring ini, bisa membaca sumber referensi yang saya berikan. Lalu jika ada kesalahan maupun kekurangan yang saya sampaikan, teman-teman bisa menghubungi saya lewat email berikut ini. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.